Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, Yosi Imam Candika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai jasa perbankan. Gitu ya. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai produk funding, gitu ya. Nah, perbankan itu juga memberikan jasa, gitu ya, kepada nasabahnya. Nah, apa saja sih jasa-jasa yang diberikan oleh perbankan ini kepada nasabahnya, gitu ya. Nah, kita akan bahas kali ini, ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas 7 ya, kira-kira 7 jasa perbankan, gitu ya. Yang pertama adalah transfer, inkaso, clearing, RTGS, letter of credit, bank garansi, dan juga electronic banking, ya. Nah, yang pertama adalah transfer. Saya kira transfer ini cukup familiar ya bagi kita ya. Apalagi bagi kita yang punya mobile banking ya, pasti pernah melakukan transfer. Nah, apa sih sebetulnya transfer itu gitu ya? Nah, transfer ini adalah kegiatan memindahkan sejumlah dana gitu ya sesuai dengan perintah dari nasabah gitu ya. Nah, transfer ada transfer keluar dan transfer masuk. Saya kira ini cukup jelas dan cukup familiar bagi kita. Nah, untuk yang kedua adalah clearing. Nah, clearing ini mungkin beberapa dari kita masih tidak atau jarang ya kita menggunakan jasa ini. Nah, apa sih sebetulnya clearing itu gitu ya? Clearing ini merupakan cara atau sarana perhitungan surat utang piutang dalam bentuk surat berharga atau surat dagang dari suatu bank yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Artinya begini maksudnya, clearing ini biasanya digunakan ketika ada nasabah yang menarik menggunakan cek atau biliet giro, gitu ya, menggunakan sarana cek atau biliet giro di bank lain atau ke bank lain. Misalkan kita membawa cek Bank BRI, lalu kita bawa ke Bank Mandiri, gitu ya, maka itu akan dikeliringkan oleh Bank Mandiri, gitu ya. Kalau kita lihat dari mekanisme clearing ini ya, nah, kita mulai dari nasabah A dan nasabah B, ya. Jadi nasabah A dan nasabah B ini melakukan kegiatan jual beli ya, tentunya nasabah A sebagai penjual dan nasabah B adalah sebagai pembeli. Nasabah A sebagai penjual dia akan memberikan barang dan jasa kepada nasabah B. Nasabah B dia akan memberikan pembayaran. Nah, pembayaran ini ya menggunakan warkat. Jadi nasabah B itu akan menyerahkan cek atau biliet giro kepada nasabah A, gitu ya. Nah, lalu misalkan biliet giro dari nasabah B dari Bank BRI, katakanlah seperti itu ya, diserahkan ke nasabah A. Namun nasabah A ini merupakan Bank BCA, gitu ya. Nah, maka biliet Bank BRI itu dibawalah ke Bank BCA oleh nasabah A, gitu ya. Nah, tentunya uangnya itu kan ada di Bank B, gitu ya, atau di Bank BRI, gitu ya, sehingga dilakukanlah clearing di Bank Indonesia, gitu ya, untuk jadi Bank A akan menagih ke Bank B, gitu ya, untuk pembayaran dari barang dan jasa nasabahnya. Nah, itu jika menggunakan clearing. Yang kedua adalah inkaso. Nah, inkaso ini pada dasarnya adalah sama dengan clearing ya. Namun ya, kita lihat di poin kedua itu ya. Kegiatan inkaso ini dilakukan hanya untuk penagihan antar bank yang berada di luar wilayah clearing, gitu ya. Jika satu nasabah ingin memindahkan dana dari Bank BRI ke Bank BCA, tapi di dalam kota yang sama-sama di Surabaya, maka kita gunakan mekanisme clearing, gitu ya. Akan tetapi, jika nasabah A dan B, misalkan
dari Bank BRI Surabaya mau transfer ke Bank BCA Jakarta. Nah, ini menggunakan inkaso ya, karena wilayahnya sudah berbeda, gitu ya. Nah, hampir sama dengan clearing, hanya inkaso ini beda kota, gitu ya, di luar wilayah clearing atau luar kota lah, seperti itu. Nah, ini adalah mekanisme inkaso ya. Nah, jadi ada nasabah X, nasabah Y, gitu ya. Ada bank apa itu? B, ada bank A, cabang bank B cabang Surabaya, bank B cabang Jakarta, gitu ya. Nah, jadi flow dananya adalah keluar kota dulu, gitu ya. Nah, jadi kita mau memindahkan dana, gitu ya, dari Bank B cabang Surabaya ke Bank A cabang Jakarta. Nah, tentunya mekanismenya menggunakan inkaso ini, gitu ya. Jadi dana Bank A di cabang Surabaya dikirim dulu ke Jakarta, gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya ada juga jasa perbankan, yaitu namanya BIRTGS atau singkatannya adalah Real Time Gross Settlement, gitu ya. Atau selanjutnya disebut sebagai BIRTGS ya, Sistem Transfer Dana Elektronik Antar Bank dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan per transaksi secara individual. Apa sih bedanya BIRTGS dengan clearing? Sebetulnya sama-sama memindahkan dana yang beda bank ya. Clearing itu memindahkan dana beda bank, RTGS juga seperti itu, BIRTGS juga seperti itu. Bedanya adalah BIRTGS itu penyelesaiannya dilakukan per transaksi secara individual, gitu ya. Kita lihat di poin pertama bagian akhir tuh ya. Nah, kalau clearing itu secara rombongan, gitu ya. Nah, kalau RTGS ini dilakukan secara individual. Jadi kalau misalkan Anda mau clearing, maka akan nunggu tuh ya, nunggu kumpul semua, gitu ya. Kumpul semua yang mau clearing sama bank dikumpulin dulu semua. Habis itu setiap pada jadwal jam-jam tertentu bank akan melakukan clearing, gitu ya. Kalau BIRTGS itu tidak, setiap ada transaksi langsung diproses, gitu ya. Nah, tentunya ini berakibat di biaya, gitu ya. RTGS itu akan dikenakan biaya lebih mahal karena ya ini kayak kiriman kilap, gitu ya. Jadi nggak usah nunggu rombongan dulu, nah langsung berangkat. Nah, kira-kira seperti itu. Selanjutnya ada letter of credit ya, atau LC. Nah, ini mungkin juga yang masih asing ya di telinga kita ya, atau mungkin apa ya letter of, atau mungkin pernah dengar tapi ya nggak ngerti maksudnya, gitu ya. Nah, letter of credit ini adalah digunakan untuk transaksi ekspor impor ya, intinya begitu ya. Letter of credit adalah surat yang diterbitkan bank atas permintaan importir, gitu ya. Nah, importir itu akan mengajukan letter of credit, gitu ya, kepada eksportir. Tujuannya apa? Agar eksportir ini menjadi aman, gitu ya. Eksportir ini kan takut, dia sudah ngirim barang tapi nggak dibayar oleh importir, sehingga eksportir minta jaminan. Jaminan ke siapa? Ke bank, gitu ya. Nah, jaminan di bank ini disebut dengan letter of credit. Ketika eksportir itu sudah memegang letter of credit, maka transaksi tersebut sudah dijamin oleh bank. Artinya pasti akan dibayar oleh bank, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah mekanisme dari letter of credit. Ya, tentunya ada beberapa pihak dalam letter of credit ini, gitu ya. Yang pertama adalah importir atau buyer, ini ya contohnya ya di Kanada, gitu ya. Dan juga eksportir atau seller atau penjual di US. Nah, ini contohnya seperti itu. Lalu ada bank yang terlibat, yaitu
bank di Kanada dan bank di US, atau bank di Montreal dan bank di New York. Gitu ya, ada dua pihak bank itu yang terlibat. Yang selanjutnya ada carrier. Carrier ini adalah kurir ya, gitu ya. Carrier ini adalah kurir atau yang membawa barangnya, gitu ya. Nah, mekanisme pertama adalah tentunya terjadi kesepakatan. Yang nomor satu ya, kesepakatan kontrak ya, jual beli ya, antara penjual dan pembeli. Lalu pembeli itu mengajukan letter of credit kepada bank di negara importir. Ya, importir mengajukan letter of credit ke bank di negara importir, gitu ya. Lalu kalau disetujui, gitu ya, tentunya akan dianalisis dulu ya. Nah, setelah disetujui, maka dia akan mengirimkan ke advising bank di negara eksportir atau bank di negara eksportir. Nah, bank di negara eksportir ini akan meneruskan kepada eksportirnya. Nah, nomor 4 itu ya. Nah, ketika eksportir ini sudah menerima LC, ya, maka dia itu berani kirim barang. Ya, nomor 5 ya. Nah, kalau dia belum megang LC, maka dia nggak berani kirim barang. Kenapa? Takutnya nggak dibayar sama importirnya, gitu ya. Tapi kalau dia sudah pegang LC, maka eksportir ini pasti akan dibayar. Dibayar oleh siapa? Bank di negara importir atau issuing banknya ini, gitu ya. Maka dia akan mengirimkan barang yang nomor 5 itu, ya. Setelah dia ngirim barang, maka nomor 6 dia akan menagihkan, mengirimkan dokumen, mengirimkan bukti bahwa saya sudah kirim loh barangnya, gitu ya. Saya sudah kirim barangnya. Ini adalah dokumennya, bukti bahwa saya sudah kirim barang, ya. Bank akan meneruskan dokumennya kepada bank di negara importir, lalu bank di negara importir akan mengecek, ya. Ketika memang benar-benar dokumennya oke, sudah dikirim ternyata, maka nomor 8 dia akan membayar. Gitu ya. Ya, itu aja ya, membayar. Ya. Lalu selanjutnya nomor 9 dia akan memberikan informasi kepada importir dokumen-dokumennya bahwa barangnya itu sudah dikirim, gitu ya. Nah, lalu importir setelah menerima dokumen, dia barulah bisa mengambil barangnya dari carrier, dari kurirnya itu, gitu ya. Nah, itu yang nomor 10. Ya. Terakhir, maka importir tentunya harus membayar ya pembayarannya itu kepada bank, gitu ya. Jadi bank di sini adalah dia akan memberikan kredit, gitu ya, atau akan menalangi dulu, gitu ya. Ya, dia akan membayari dulu transaksi dari eksportir dan importir ini. Oke, baik, itu merupakan letter of credit. Nah, selanjutnya adalah bank garansi. Nah, bank garansi ini juga garansi, gitu ya, yang diberikan oleh bank kepada siapa? Kepada pemilik proyek. Jadi ini digunakan, ada 3 pihak ya, ada 3 pihak yang terkait dalam bank garansi ini. Yang pertama adalah pemilik proyek, kontraktor, dan bank, gitu ya. Misalkan saya adalah pemilik proyek, atau saya mau bangun rumah, gitu ya, atau saya mau bangun gedung, gitu ya. Nah, saya akan meminta kontraktor ya untuk membangunkan rumah saya atau gedung saya itu, gitu ya. Tetapi saya khawatir juga sih, ya, takutnya nanti saya udah bayar, atau ya saya udah bayar, gitu ya, ternyata kontraktornya buat prestasi atau dia kabur, gitu ya, nggak menyelesaikan rumah saya atau gedung saya, sehingga gedungnya itu jadi terbengkalai, gitu ya. Nah, oleh sebab itu pemilik proyek, saya sebagai pemilik proyek, saya meminta jaminan oleh bank, gitu ya. Jadi saya hanya mau bekerja sama dengan kontraktor yang punya bank garansi, gitu ya. Artinya apa? Ketika nanti kontraktor ini terjadi risiko, atau kontraktor ini kabur, atau one prestasi, atau nggak menyelesaikan tugasnya, maka saya akan dibayar oleh bank, gitu ya, atau ganti rugi, gitu ya. Saya akan digaransikan, gitu ya, oleh bank, gitu ya. Jadi itu adalah mekanisme dari
bank garansi atau fungsi dari bank garansi, ya. Kontraktor agar bisa mendapatkan bank garansi tentunya ya tidak mudah, gitu ya. Dia harus mematuhi beberapa persyaratan yang diberikan oleh bank, seperti misalkan harus meninggalkan jaminan, harus memang punya track record yang bagus, dan lain-lain. Sehingga bank itu mau menggaransi kontraktor tadi, gitu ya. Ini merupakan jasa bank garansi tadi. Oke, selanjutnya, nah ini ada jasa perbankan juga ya, disebut safe deposit box. Mungkin beberapa kalau kita lihat film-film barat gitu ya, mungkin ya, misalnya bank itu juga menyewakan ya SDB atau safe deposit box ini ya, untuk menyimpan apa? Menyimpan barang berharga seperti ya emas tentunya ya, biasanya itu emas, sertifikat, dan lain-lain gitu ya, atau barang berharga lainnya gitu ya. Kita sistemnya adalah menyewa, nasabah menyewa, dan bank akan menerima uang pembayaran sewa. Selanjutnya ada electronic banking gitu ya. Electronic banking ini yang sudah kita kenal gitu ya. Ada mobile bank. Sebenarnya jenis electronic banking ini ada internet banking, phone banking, SMS banking, dan mobile banking ya. Tetapi untuk yang ketiga di atas itu adalah udah lewat ya masanya ya. Dulu ada SMS banking, tapi sekarang ya sudah siapa yang menggunakan SMS. Phone banking itu juga mungkin sekitar tahun 2012 itu mungkin cukup marak gitu ya, phone banking. Atau 2010 ya, phone banking. Jadi kita transaksinya lewat telepon gitu ya. Dan yang terakhir sekarang saat ini kita menggunakan mobile banking karena lebih aman dan juga user friendly, tampilannya bagus, setiap orang sudah punya HP gitu ya. Nah, itu. Terakhir, ini juga bank melayani transaksi valuta asing gitu ya. Jadi kita bisa beli valuta asing kepada bank ya. Valuta asing ini menggunakan kurs ya. Ada kurs banknote ini ya. Kurs banknote ini merupakan kalau kita mau menukarkan uang tunai gitu ya, tunai ke tunai gitu ya. Nah, itu menggunakan kurs banknote. Yang kedua adalah kurs telegraphic transfer atau kurs TT. Nah, ini kalau kita transfer ya, belinya menggunakan online gitu ya, atau non cash lah gitu ya. Terus yang ketiga ada travel check, ini sudah nggak ada barangnya, sudah punah ya. Traveler check ini juga udah barangnya udah punah, nggak dipakai lagi. Terus ada book rate. Nah, book rate ini adalah kurs untuk mata uang yang sama gitu ya. Dan yang terakhir adalah kurs tengah Bank Indonesia. Ini digunakan untuk pelaporan keuangan. Jadi misalkan kita punya dolar gitu ya. Nah, maka di dalam laporan keuangan kan harus dalam rupiah. Nah, kita melaporkannya menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Baik, itu aja jasa-jasa perbankan yang kita pelajari pada kesempatan ini. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.